Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video berikut ini, kita akan membahas tanaman herbal untuk obat alami diabetes. Nah, sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah subscribe dan like untuk mendapatkan video-video bermanfaat yang lain. Menjaga kestabilan gula darah normal menjadi kunci utama agar badan tetap selalu sehat meski mengidap diabetes. Dari banyak cara mengendalikan gula darah, penggunaan obat alami dari tanaman herbal masih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia sebagai terapi pendukung untuk diabetes. Alasannya, bahan alami dipercaya lebih minim efek samping, murah, dan aman. Lantas, tanaman herbal apa yang berpotensi menurunkan kadar gula darah penderita diabetes? Ini dia untuk yang pertama, yaitu ginseng. Manfaat ginseng buat pria. Ginseng terkenal di seluruh dunia berkat pamornya yang dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit. Akar tanaman ini sudah sejak ribuan tahun lalu digunakan untuk meningkatkan stamina pada pria. Sebuah penelitian menemukan ginseng memiliki kandungan alami yang dapat digunakan sebagai obat herbal diabetes. Senyawa alami dalam ginseng dilaporkan membantu mengatur penyerapan glukosa dalam tubuh, sehingga mencegah gula darah melonjak tiba-tiba. Penelitian lain yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Plants Research pun menunjukkan khasiat ginseng sebagai obat alami untuk diabetes. Baik akar, buah, dan daun ginseng dari spesies Amerika ataupun Asia sama-sama efektif membantu mengendalikan kadar gula darah. Dari hasil penelitian, ginseng diketahui dapat menurunkan kadar gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan gula darah selama 3 bulan terakhir. Namun, besar efek penurunannya sangat bervariasi tergantung jumlah senyawa aktif yang terkandung dalam masing-masing jenis ginseng. Sebetulnya masih dibutuhkan lebih banyak penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas untuk memastikan efektivitas ginseng sebagai obat tradisional diabetes. Sebelum mengkonsumsi ginseng sebagai obat herbal untuk penyakit kencing manis, konsultasikan dengan dokter Anda terlebih dahulu ya. Untuk yang kedua, kunyit. Teh kunyit herbal jamu tidak cuma menjadi penyedap makanan, kunyit juga dianggap berpotensi sebagai obat diabetes alami untuk mengendalikan gula darah. Manfaat kunyit sebagai obat herbal diabetes didapat dari kandungan antioksidannya. Dengan mengkonsumsi obat tradisional ini, kadar gula darah pengidap diabetes bisa turun hampir 18% setelah mengkonsumsi 300 mg kunyit dalam bentuk obat herbal per harinya. Studi lain pada jurnal Diabetes Care menunjukkan bahwa konsumsi 1,5 gram kunyit setiap hari selama 9 bulan mencegah perkembangan penyakit diabetes tipe 2 pada orang yang mengalami pradiabetes. Selain itu, kunyit juga terbukti dapat mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Yang ketiga, kayu manis. Manfaat kayu manis yang biasa kita jadikan sebagai obat diabetes alami, rempah ini dipercaya menurunkan tingkat resistensi insulin, menurunkan kadar gula darah setelah makan, serta melawan peradangan karena dapat meningkatkan metabolisme glukosa. Salah satu penelitian yang mendukung manfaat kayu manis untuk menurunkan gula darah adalah penelitian dari jurnal Diabetes Science and Technology. Dari penelitian ini didapatkan mengkonsumsi kayu manis 1, 3, sampai 6 gram per hari bagi penderita diabetes tipe 2 dapat menurunkan kadar gula darah dan resiko komplikasi diabetes yang berhubungan dengan darah tinggi dan jantung. Tentunya bukan berarti mengkonsumsi kayu manis membuat Anda bebas mengkonsumsi gula dan karbohidrat. Anda tetap harus mengikuti aturan makan sehat khusus diabetes. Untuk menambahkan obat tradisional diabetes ini di dalam diet diabetes Anda, cobalah ikuti petunjuk berikut ini. Tambahkan 1/4 sampai setengah sendok teh kayu manis per hari dalam menu diet Anda, bisa pada makanan atau minuman. Terlebih dahulu konsultasikanlah dengan dokter. Selalu gunakan takaran yang sama setiap harinya untuk menghindari kadar gula darah yang cepat naik turun. Gunakan kayu manis bubuk atau batangan, bukan produk olahan kayu manis seperti minyak kayu manis misalnya. Meski begitu, masih banyak penelitian yang hasilnya saling bertolak belakang terkait dengan efek kayu manis dalam mengendalikan kadar gula darah. Maka dari itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membenarkan bahwa kayu manis bisa diandalkan sebagai obat kencing manis tradisional. Yang keempat, jintan hitam. Manfaat minyak jintan hitam dari awal kemunculannya sudah dipercaya sebagai obat alami untuk mengobati berbagai penyakit termasuk diabetes. Jintan hitam atau juga dikenal sebagai habatus sauda ini diketahui mampu melawan peradangan, menurunkan kadar lemak darah, serta menjaga kesehatan jantung dan hati. Penelitian pada jurnal Oxidative Medicine and Cellular Longevity yang dilakukan pada hewan juga menemukan hal serupa. Manfaat habatus sauda sebagai obat herbal diabetes berasal dari kandungan antioksidan
timoquinone. Antioksidan ini diamati dapat mengendalikan gula darah sekaligus membantu memperbaiki produksi sekresi insulin. Antioksidan ini juga dapat mencegah terjadinya dislipidemia diabetik. Dislipidemia adalah kondisi saat kadar lemak dalam darah tidak normal, entah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Penelitian lainnya menemukan bahwa jintan hitam dapat membantu menurunkan jumlah gula darah puasa, gula darah setelah makan, dan kadar HbA1c. Sayangnya berbagai penelitian jintan sebagai obat kencing manis tradisional yang dilakukan masih terbatas pada hewan. Masih dibutuhkan penelitian uji klinis pada manusia untuk membuktikan manfaat jintan hitam sebagai obat herbal diabetes. Yang berikutnya, kelima, adalah jahe. Minum air jahe termasuk jenis rempah-rempah yang populer karena manfaatnya yang melimpah, termasuk sebagai obat herbal diabetes. Penelitian dalam jurnal Complementary Therapeutic in Medicine memperlihatkan jahe mampu mengurangi kadar gula darah puasa dan kadar HbA1c pada 88 penderita diabetes yang mengkonsumsi 3 gram jahe setiap hari selama 8 minggu. Khasiat jahe sebagai obat herbal diabetes tidak hanya itu saja. Jahe diketahui dapat mencegah peradangan yang menyebabkan komplikasi mata serta penyakit jantung akibat diabetes. Namun, lagi-lagi hasil studi mengenai manfaat jahe sebagai obat alami diabetes masih terbatas. Yang keenam, lidah buaya. Lidah buaya sangat populer sebagai bahan alami untuk merawat kesehatan kulit dan rambut. Tidak berpotensi pada kecantikan tubuh saja, tanaman ini juga punya khasiat sebagai obat herbal diabetes. Lidah buaya dapat mengurangi kadar gula darah puasa sehingga baik dikonsumsi sebagai obat diabetes alami. Selain itu, lidah buaya juga diketahui dapat membantu menurunkan kadar lemak darah pada orang dengan diabetes tipe 2. Manfaat lidah buaya sebagai obat herbal diabetes juga didapat dari kandungan lektin, mannans, dan atraquinone dalam lidah buaya. Senyawa aktif tersebut diketahui dapat meringankan luka diabetes dengan meredakan pembengkakan dan mempercepat proses penyembuhan akibat komplikasi diabetes. Meski begitu, hingga kini belum diketahui apa dampak jangka panjang penggunaan lidah buaya sebagai tanaman obat diabetes. Itulah sebabnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat sekaligus keamanan lidah buaya sebagai obat herbal diabetes. Yang ketujuh, bawang merah. Bawang merah dipercaya bermanfaat menstabilkan kadar gula darah. Sayangnya belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenarannya. Namun salah satu studi pada jurnal Environmental Health Insight yang melibatkan penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2 menunjukkan bahwa makan bawang merah mentah 100 gram per hari dapat menurunkan gula darah. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa bawang merah mampu menurunkan kadar gula darah setelah makan. Ahli menduga bahwa bawang merah dapat dijadikan obat herbal bagi pengidap diabetes dengan meningkatkan kadar insulin serta membantu proses penurunan kadar gula darah. Yang kedelapan, daun sirsa. Selain buahnya dapat dinikmati langsung atau dijadikan jus dan bahan rasa es krim, bagian daun sirsa juga turut dimanfaatkan untuk pengobatan alami, salah satunya sebagai obat herbal untuk diabetes. Dalam jurnal Pharmacognosy Research, sebuah penelitian pada tahun 2017 menunjukkan hasil bahwa ekstrak daun sirsa diketahui mengandung polifenol dan flavonoid yang sifatnya anti-hiperglikemik dan dapat mengurangi laju pemecahan gula dari makanan menjadi lebih sederhana. Hal ini memberi lebih banyak waktu untuk pankreas memproduksi insulin yang cukup untuk membantu penyerapan gula darah. Dengan kata lain, ekstrak daun sirsa berpotensi dapat mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Untuk mendapatkan manfaat daun sirsa sebagai tanaman obat diabetes, Anda bisa mengolahnya dengan berbagai cara, yakni meminum air rebusan daun sirsa, dibuat teh dengan merebus daun sirsa dengan tanaman herbal lainnya dan tambahkan madu, minuman suplemen daun sirsa. Walaupun begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut terutama untuk menguji efektivitas daun sirsa sebagai obat herbal diabetes pada tubuh manusia karena hasil penelitian ini masih terbatas dilakukan pada hewan. Hal yang perlu diketahui tentang obat herbal diabetes. Sejauh ini, penelitian menunjukkan hanya ada beberapa tanaman obat herbal alami yang berpotensi menurunkan gula darah pasien diabetes. Pun demikian, perlu Anda ketahui bahwa obat alami tetap tidak bisa dijadikan pengganti atau satu-satunya pengobatan utama untuk diabetes yang Anda alami. Obat herbal sejatinya bersifat pelengkap dan digunakan bersama dengan obat diabetes medis. Bagi pasien diabetes dengan riwayat alergi atau penyakit kronis lain seperti kanker, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, mungkin akan mengalami reaksi yang justru berbahaya setelah mengkonsumsi obat dari bahan tradisional tertentu.
Oleh karena itu, sebaiknya berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter sebelum memakai obat herbal. Apapun jika Anda mengalami penyakit diabetes, ingat masih dibutuhkan banyak penelitian medis untuk memastikan keamanan dan efektivitas bahan-bahan tradisional yang sudah disebutkan di atas untuk menjadi obat diabetes. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.